Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi saya akan memberikan gambaran, maksudnya memberikan gambaran atau menunjukkan alat untuk survei gitu ya. Tetapi di dalam perkembangannya alat yang modern itu sebenarnya dasarnya tidak terlepas dari alat yang waterpass dan theodolit gitu ya. Yang apalagi yang biasa saya gunakan, saya pernah sering bilang total station TS gitu ya. Itu adalah perkembangan dari suatu alat yang sudah bisa didigitasi gitu, datanya sudah terekam, tidak dibaca secara manual. Nah, kemudian waterpass dan theodolit itu bagaimana? Ini nih, yang pertama theodolit. Jadi di dalam theodolit itu ada lensanya, begitu. Kemudian ada untuk fokus gitu, untuk memfokuskan apa namanya lensa tersebut. Ini seperti kalau misalkan di gambar itu adalah ini gitu ya. Kalau di sini ini fokus besar, fokus yang mikro itu ada. Gitu. Kemudian untuk vertical adjustment. Jadi kalau misalkan di sini matanya melihatnya dari sini ya, tetapi lensanya ada di sini. Maka kalau misalkan saya ingin membaca alat yang sebelah sana, yang dibaca di sebelah sana itu adalah bak ukur. Bak ukurnya bagaimana? Ini, itu adalah bak ukur. Nah, itu bisa diputar-putar seperti ini, kemudian bisa dikunci, kemudian bisa diputar mikro gitu. Jadi kalau memang untuk posisinya supaya pas gitu ya, bisa diputar. Awalnya ini adalah secara kasar, kemudian dikunci, ini vertikalnya, kemudian vertikal locknya ini dikunci, kemudian bisa diputar dengan ini secara mikro, jadi untuk mendapatkan tembakan yang pas. Kemudian untuk horizontal adjustment itu untuk posisi dari vertikal ini. Jadi kalau misalkan apa namanya ini supaya bisa berputar, ini locknya horizontal, saya buka dulu, kemudian secara kasar misalkan seperti ini, kemudian saya lock. Nah kalau masih kurang sedikit, itu bisa saya putar, ada diputar itu ini sebenarnya muter tapi secara mikro gitu ya, kecil gitu. Selanjutnya ada base. Ini base ya, ini ya di tangan. Nah ini adalah base. Nah teman-teman kalau misalkan nanti praktikum secara offline untuk membuat posisi itu datar, itu harus dua ini ada di depan Anda, kemudian yang satu itu ada di seberang Anda. Jadi kakinya ini ada tiga, kakinya di sini ada tiga, ini ya. Jadi yang dua ini harus di dada Anda, di depan Anda gini. Kemudian yang satu di seberang Anda, gitu. Selanjutnya, karena nivo untuk membuat alat menjadi horizontal itu adalah penting untuk suatu pengukuran. Jadi pertama kalau misalkan anggapan tampilannya adalah posisi Anda adalah sebagai surveyor. Anda akan membuat alat ini menjadi datar permukaannya. Parameternya apa? Itu di sini ada nivo. Oh, sebentar. Saya ada kamera. Nah, ini di sini ada nivo. Mana nivo? Di mana kau? Nah, ini dia. Kelihatan ya? Itu adalah nivo. Ini Anda harus membuat gelembungnya sejajar atau gelembungnya berada di tengah gitu ya. Jadi gelembung pada nivo itu harus Anda buat menjadi di tengah gitu. Ini gelembungnya masih di pinggir. Nah, itu bagaimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan itu alatnya
Anda posisinya Anda adalah sebagai surveyor, itu kemudian seperti ini ada posisi Anda di depan saya ya, di depan dua tuas ini, itu diputarnya kalau ke dalam semua, gitu. Kemudian kalau ke samping semua. Nah, itu sampai gelembung yang ada di dalam nivo, ini namanya nivo ini, itu harus berada di tengah, gitu kan. Satu sumbu X di sini, saya anggap di sini adalah sumbu X, itu sudah sudah horizontal gitu ya, sudah horizontal. Selanjutnya bagaimana? Karena ini sudah diputar dua begini, ke dalam semua, keluar semua gitu. Selanjutnya adalah alat ini, kita sudah saya kunci. Kemudian saya geser 90 derajat, ini ke sini. 180 derajat ke 90 derajat. Kemudian karena ini sudah diputar menjadi datar gitu ya. Yang belum kan yang satu, yang sebelah sini. Maka ini adalah diputar sampai gelembungnya, sampai gelembungnya berada di tengah. Ini saya putar. Ini sudah mulai. Itu ada yang bergerak. Nah, itu ya, ada yang bergerak ya. Jadi, dua tadi membuat gelembungnya berada di tengah. Kemudian setelah saya putar 90 derajat, kita putar lagi sampai gelembungnya berada di tengah, gitu. Nah, ini sudah berada di tengah. Jadi, posisi alat ini, kalau misalkan kita cek itu sudah horizontal, jadi alatnya harus nivonya setelah ini di sini sudah di tengah, di sini juga sudah di tengah, maka ini sudah siap untuk digunakan di posisi yang sudah ada. Ini adalah teodolit gitu ya. Selanjutnya adalah ada lagi, sebelum menata ini, teman-teman juga harus menaruh ini statif atau tripod gitu ya. Misalkan statif di sini, kemudian untuk membuat dia berada di posisi atau patok yang sudah ada menggunakan bahasa Jawanya unting, atau bahasa Indonesianya apa dulu pernah ada yang bilang, lupa saya tadi. Itu intinya kita menggantungkan yang di tengah, kemudian yang di tengah ini mendekati dari patok gitu ya. Nah, maka setelah tripod atau statif ini sudah, baru ini ditaruh di atas dari statif teodolit ini. Selanjutnya dilakukan itu tadi. Dua tuas berada di dada kita, kemudian diputar sampai posisi udara gelembungnya di tengah untuk nivonya, kemudian diputar 90 derajat, selanjutnya diputar lagi sampai nivonya seimbang. Kemudian di sini adalah alat ukur. Nah, pembacaan alat ukur di sini, contohnya di slide atau di yang contoh saya ini, itu adalah ini adalah 1 senti, itu sudah pasti, itu 1 senti. Kemudian skalanya nanti bagaimana? Nah, skalanya nanti tergantung dari pembacaan, gitu ya. Ini sudah standarnya begitu. Jadi satu kotak itu 1 senti gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membacanya itu adalah di 8, ini kan ada 08 gitu ya. 08, kemudian kalau pas di garis ini misalkan 08 misalkan jadi di lensa apa namanya, lensa dari teodolit atau waterpass itu sama, ada tanda positifnya gitu nanti ya. Yang dikatakan ini benang atas, ini benang tengah, ini benang bawah gitu ya. Nah, untuk pengukuran dengan bak ukur ini, misalkan di sebelah sini gitu ya. Ini kan otomatis 8, kemudian di sini adalah 1, 2, 3, oke.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, satu strip ini adalah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 1. Jadi satu kotak ini adalah satu. Misalkan di sini garis merah ini, maka kira-kira itu adalah 0,81 gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman bisa matanya lebih cermat lagi, misalkan gitu. Kalau misalkan di sini bagaimana, Pak? Misalkan di sini bagaimana, Pak? Ya, gitu ya. Nah, misalkan di sini kan 0,8 ya, 8, 1, 2, 3, 4. Nah, ini boleh pakai 45, pakai 47, 48, tapi kalau 48 nggak mungkin ya. Nah, begitu, jadi paling tidak 2 angka di belakang koma. Tapi tidak tahu lagi kalau misalkan ketelitian teman-teman dalam membaca seperti ini bisa sampai 4 digit di belakang koma, itu hebat sekali gitu ya. Intinya secara kasar ini bisa dibaca bahwa 0,8 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 0,845 karena di antara 4 dan 5 ini ya. Itu. Ini adalah untuk pembacaan bagus. Selanjutnya adalah teodolit. Ini ada bagian bawah, kemudian bagian tengah, kemudian bagian atas gitu ya. Ini bagian-bagiannya tadi bisa dibaca sendiri, tapi intinya adalah tadi ada untuk menguji vertikal, horizontal, dan pengatur datar gitu ya. Kemudian macam teodolitnya itu adalah reiterasi teliti dalam detik, kemudian repetisi teliti dalam 1/10 detik gitu. Kemudian golongan teodolit adalah seperti ini, bisa dibaca sendiri. Kemudian cara mengatur itu harus tegak lurus dahulu, kemudian sumbu 2 itu juga harus mendatar. Jadi kalau dikatakan sumbu 1 itu adalah vertikalnya, tegak lurus, kemudian sumbu 2 adalah mendatar, horizontalnya gitu ya. Kemudian kesalahan indeks lingkaran tegaknya itu adalah 0 derajat gitu. Ini kalau misalkan nivonya, ini ada nivo lagi di sini. Ini juga harus gelembungnya harus berada di tengah. Gitu. Jadi ini juga sama untuk mengaturnya dengan 2 tuas di depan kita diputar, kemudian diputar 90 derajat, 1 tuas lagi. Oh, kalau ini enggak. Ini lain. Ternyata ini juga. Ini adalah datarnya dari apa namanya? Statis tadi atau tripod. Gelembungnya tidak kelihatan. Sebentar, saya lanjutkan. Jadi ini sama sumbu vertikal itu seperti yang saya sampaikan tadi.
Mungkin kalau pakai insert ya. Di speaker view. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ada apa namanya? Gelembungnya itu. Jadi ada gelembungnya. Ini masih di pinggir. Nah, itu dia. Jelas ya. Jadi ini gelembungnya masih di pinggir. Itu kita bisa mengatur seperti yang tadi. Jadi 2 di depan kita, 1 di posisinya ada pada statis. Di statis itu ada itunya juga, ya. Selanjutnya setelah mengatur nivo yang sebelah sini, jadi kontrolnya ada 2, memang harus datar. Kemudian nivo yang di sini. Ya, gitu ya. Nah, ini masih miring, jadi tidak datar. Kalau theodolit dan waterpass ini harus benar. Kalau waterpass memang dia posisinya pasti sudah datar setelah itu. Tapi kalau theodolit ini harus, ini gelembungnya harus sama-sama di tengah gitu. Ini masih di pinggir gitu. Jadi harus saya buat dia posisinya di tengah begitu. Gitu ya. Selanjutnya ini adalah kondisi dari ini. Jadi ada sudut vertikalnya, begitu, bisa dibaca nanti. Kemudian ada sudut horizontalnya, begitu. Jadi kalau misalkan dari azimut, kalau misalkan pembacaan theodolit itu pasti dari azimut gitu ya, gitu. Jadi pembacaannya itu berapa, kemudian sudutnya berapa, itu ada. Vertikal ada, horizontal ada, gitu. Contohnya ini pembacaannya. Misalkan ini adalah membaca untuk vertikalnya begitu. Kemudian di sini adalah untuk horizontalnya, derajatnya gitu. Kemudian waterpass sama hanya dengan theodolit, kita harus membuat dia datar mungkin gitu dulu. Jadi nivonya ini, nivo gelembung udara ini harus ada di tengah gitu ya. Nah, kemudian untuk pembacaan, ini misalkan, contohnya nih, jadi yang dikatakan 1,9, ini kan 1,9 meter gitu ya. Maka 1,91 ada di sini, 1,92 ada di sini, 1,93 ada di sini. Nah, kalau misalkan ini ada crosshair, jadi benang, istilahnya gitu, benang rambutnya ini, apa namanya, yang ini adalah benang tengah, yang di sini adalah benang atas gitu ya, kemudian di sini adalah benang bawah gitu. Posisi yang dibaca itu adalah tiga-tiganya sebenarnya gitu. Untuk mengkoreksi, jadi gini, selisih antara benang A dikurangi B, untuk koreksi sebenarnya untuk pembacaan itu A ditambah B dibagi 2 itu sama dengan benang tengah. Itu adalah untuk mengoreksinya. Jadi dari pembacaan itu kalau misalkan ini 1535, 1460 ini tidak diketahui pun benang bawahnya, itu bisa kita hitung sendiri gitu. Karena setengah A ditambah B itu adalah benang tengah gitu ya. Nah, kenapa ada seperti itu? Karena misalkan ini contohnya pembacaan benang tengahnya ada di sini. Nah, siapa yang mau, Anda mau pakai
1,932 atau 1,931. Lah itu kan hebat itu. Ini kan karena di sini kan tidak ada marknya satu. Maksudnya lebih kecil lagi kan tidak ada gitu ya. Ya hanya kira-kira, tetapi ya itu benang tengah, benang atas, benang bawah itu bisa kita baca. Nanti ada koreksinya kayak gitu. Nah, itu untuk teodolit dan waterpass. Ini kalau misalkan contohnya adalah untuk bak ukur. Jadi di bak ukur ini ya. Jadi di bak ukur ini ada skalanya yang tadi saya sampaikan, itu ada 1 sampai dengan 10 di sini. Jadi stripnya itu adalah di sisi atasnya. Jadi kalau misalkan 9 itu adalah ini beda ini. Pembacaannya ini lain yang ini. Kalau yang tadi di PPT tadi itu adalah misalkan angka 9 maka dimulai dari bawah gitu ya. Tapi ini enggak, angka 9 di sini maka mulai 90-nya adalah setelah dari atas ini. Nah, kemudian lompat 1 itu adalah setelah space kuning ini naik, ini strip ini adalah 91. Oh, ini beda, ini skala besarnya seperti ini. Ini bisa dipahami lagi. Kalau yang tadi kan hanya otaknya 1, ini 2. Ini 91. Maka kalau di sebelah sini adalah 90,5 gitu. Jadi 905. 0,905. Kemudian kalau misalnya di atasnya lagi di sini, misalkan gitu ya, jadi 0,915 dan seterusnya. Itu pembacaannya. Nanti dikatakan sebagai jarak optis. Jarak optis itu apa? Jadi jarak optis itu adalah jarak yang dihitung berdasarkan pembacaan. Kalau misalkan dari teori bisa, waterpass bisa. Itu ada benang bawah, ada benang atas gitu ya. Atau benang tengah dikalikan dengan 100. Gitu. Jarak optis gitu ya. Jarak optis alat ke bak ukur. Nanti kita akan belajar itu. Sampai di sini dulu ada ditanyakan. Silakan. Kemudian teman-teman sudah punya kalkulator saintifik. Ini ya, misalkan punya saya yang jelek banget, ini umurnya sudah 15 tahun lebih. Saya gabung lagi pakai ini. Nanti kalau misalkan tidak pakai Excel atau Anda punya kalkulator apa namanya saintifik yang lama pun seperti saya ini juga masih bisa digunakan. Oke, waktu sebentar aja. Nah, itu sebenarnya menghitungnya begini. Kalau misalkan yang lama gitu ya, misalkan yang dikatakan dalam perhitungan kan harus ada menit, derajat, derajat, menit, detik gitu ya. Teman-teman sudah pernah mengoperasikan belum? Sudah? Gabriel sudah pernah. Yang lainnya? Sudah juga? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Ini semester berapa sih? 2 kan ya? Tapi sudah bisa ya. Jadi yang dikatakan bahwa kalau misalkan 60 dibagi dengan 60, kemudian kan hasilnya 1. Kalau misalkan kita memeriksa bahwa itu berapa derajat, menit, detik, itu kan tinggal kita gunakan yang sebelah sini ya. Oh ya sudah. Dan seterusnya. Itu nanti kita gunakan kalau kita menghitung sudut,
perhitungan poligon terbuka atau tertutup, nanti kita gunakan itu. Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Kan teodolit kan sesudah. Ada? Iya, Pak. Kedengeran. Gimana? Sudah, Pak. Kan teodolit kan setelah sudah distatiskan itu dengan keadaan lahan yang miring pun bisa diukur berarti, Pak? Bisa. Bisa, Mas. Jadi terkadang kalau kita memerlukan apa namanya, dikatakan nanti itu ada dikatakan pindah alat. Nah, itu memang diperlukan pindah alat. Jadi kalau memang diperlukan pindah alat, misalkan apa namanya, suatu lahannya itu adalah seperti ini, tapi kita harus mengukur keseluruhan gitu ya. Maka kan tidak mungkin alat kita hanya ada di satu sisi sini saja, misalkan di sini saja. Iya, alat kita hanya ada di sini, kemudian kita harus menembak ini semua. Loh, terus bagaimana yang di sini? Kan tidak bisa. Nah, maka kita itu menembak agak yang sebelah sini gini, kemudian kita buat titik bantu. Kemudian ini harus diselesaikan dulu, yang bisa terjangkau di sini diselesaikan dulu begitu. Selanjutnya ini ditembak ke sini, kemudian alat dipindah di sini. Intinya memindah alat di mana seminim mungkin kita memindah alat. Kalau memang diperlukan hanya sekali memindah alat ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, ya memang kita harus memindah alat beberapa kali jika itu diperlukan, gitu ya. Kondisinya bagaimanapun ya, makanya sebagai surveyor pasti tidak langsung mendirikan alat itu di mana, tapi pasti melihat situasinya terlebih dahulu seperti apa. Oke, alat saya nanti akan saya taruh di mana. Oh, ini nanti kelihatan di sini kelihatan. Oh, ya nggak bisa hanya di salah satu sisi sana saja. Oke, nanti alatnya pindah sekali saja. Nah, itu surveyor itu begitu. Jadi jalan-jalannya duluan gitu, istilahnya gitu. Kemudian baru ditentukan, oke, alatnya taruh di mana. Gitu. Ya. Jadi ya memang kalau misalkan alatnya di sini gitu ya, tidak mungkin kan kita bisa menembaknya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini dan kondisi sebelah sini, kan tidak mungkin. Gitu. Maka kita menembak sebelah sini sebagai titik bantu, kemudian alatnya dipindah sini, kemudian kita menembak lagi sebisanya. Gitu. Gitu ya, Mas? Berarti itu titik benchmarknya, Pak? Apa cuma titik Dikatakan bantunya, benchmark Pak? Boleh, dikatakan patok sementara boleh, tetapi kalau dikatakan BM atau benchmark itu sebenarnya sudah ditentukan, namanya saja benchmark ya, Mas ya. Jadi teknik sipil itu BM-nya ada di, kalau misalkan Anda pernah ke teknik sipil itu sebelum parkiran mobil dosen itu ada kayak patok gitu. Biasanya benchmark itu BM itu titik yang pasti tidak berubah ya, kecuali kalau ada gempa bumi, ada longsor otomatis yang berubah. Tetapi kalau sudah pakai dicor beton, kemudian ada kayak tembaga begitu, ditulisi itu koordinatnya berapa, elevasi berapa. Itu dikatakan BM benchmark. Tetapi kalau dalam pengukuran ya titik bantu. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda pakai dikatakan BM, bolehlah, tidak apa-apa. BM pengukuran, tidak apa-apa. Silakan, ada yang tanyakan? Gitu? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Mas Geogalvin ya. Mas Geogalvin di Malang atau di mana, Mas? Di Malang, Pak. Oh ya wis, ngono Anda akan praktikum kan ya? Iya, Pak. Iya, ya wis. Ya sudah. Lainnya silakan.
Ada yang tanyakan? Kurang 3 menit. Apapun ya, kalau misalkan ada pertanyaan, sebenarnya tidak hanya di mata kuliah ini, selagi sebisa saya untuk membantu, kalau teman-teman butuh bantuan, pertanyaan, apapun mata kuliahnya, kalau misalkan saya bisa bantu, saya akan menjawab gitu ya. Tidak hanya di mata kuliah perpetaan ini saja, gitu ya. Struktur bisa, air sedikit-sedikit bisa. Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri, gitu ya. Oke, Pak, terima saya kasih izin bertanya, teman-teman. Pak. Oh iya, silakan, Mbak. Kan rencananya kan yang praktikum offline itu satu kelompok, satu orang, nggak ada kelompok atau perorangan, Pak? Nah, itu maksudnya, itu intinya ada perwakilan di setiap kelas gitu. Nggak tahu nanti mekanisme panitianya, apa namanya, asistennya bagaimana. Saya sebenarnya tanya, sebelumnya juga sudah mengingatkan sebenarnya kepada panitia, kalau bisa satu kelompok itu jangan beda dosen, jangan beda kelas, tapi ya sudah terlanjur bahwa satu kelompok itu beda, ada yang campur gitu ya. Jadi dalam satu kelompok dosennya beda. Nah, itu nanti intinya nanti tergantung dosennya ya. Jadi asisten hanya memfasilitasi gitu ya. Jadi tidak harus mengikut asisten seperti apa, nanti kalau misalkan dosennya inginnya seperti ini ya sudah disampaikan saja ke dalam asistennya gitu ya. Jadi dalam satu kelompok bisa saja memang permintaan dosennya berbeda gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Tinggal 2 menit, masih ada 2 menit. Ya pokoknya kalau ada yang ditanyakan atau apa gitu bisa WA saya langsung juga bisa, gitu ya. Saya akhiri dulu ya. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih.